Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Kamis pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mengalami kasih karunia Tuhan ini, kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Dengan percaya lewat firman Allah di pagi ini, kita semakin disemangati untuk memperkokoh iman kita dan terus menyembah Allah dalam segala situasi hidup yang kita alami. Mari kita awali dengan doa saudaraku agar kita dipimpin olehnya dalam menerima firman-Nya. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menyembah Engkau di pagi hari ini, mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kami diperkenankan boleh menerima firman-Mu kembali di pagi ini. Yang kami aminkan, firman Allah di pagi ini akan semakin memantapkan langkah kami dalam karya bakti diri kami untuk mempermuliakan Engkau dari waktu ke waktu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus yang adalah firman, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Kamis pagi ini terambil dari kitab Filipi 4 ayat 10 hingga 14. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Saudaraku, tema renungan kita di Kamis pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat. Takluklah pada kekuatannya. Takluklah pada kekuatannya. Saudaraku, tema renungan kita yang ditulis oleh Majelis Sinode dalam SBU untuk disampaikan kepada seluruh jemaat GPIB, yaitu takluklah pada kekuatannya, mau menggiring manusia untuk mengerti kalau manusia itu hanyalah ciptaan dan Allah itu sang pencipta. Artinya kekuatan yang ada pada manusia tidak akan pernah bisa mengalahkan kekuatan Allah. Ya. Nah, hal ini dimaksudkan supaya kita tahu bagaimana kita takluk di hadapan Allah, kita merendah di hadapan Allah, kita menyembah di hadapan Allah. Bukan kita mentang-mentang dengan Allah, bukan kita sombong dengan Allah, bukan kita mengabaikan Allah. Tidak demikian saudaraku. Dan tentu supaya juga tidak ada upaya dari diri kita untuk menyamai Allah, untuk menyaingi Allah. Ya. Kita bisa lihat saudaraku, manusia pertama di Firdaus yaitu Adam dan Hawa. Luar biasa semangat yang mereka bangun dari diri mereka oleh hasutan setan atau iblis yang membujuk merayu mereka untuk memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang dilarang oleh Allah, ya, dengan diiming-imingi kalau
kalian memakan buah ini, mata kalian akan terbuka, dan kalian akan menjadi sama dengan Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Nah, ketika bujuk rayu setan ini begitu menggiurkan, sehingga menyemangati mereka untuk memakan buah itu, dengan tujuan supaya mereka bisa menyaingi Allah, paling tidak sejajar dengan Allah. Nah, dalam konteks ini saudaraku, kita bisa lihat apa yang terjadi kepada Adam dan Hawa. Jangankan mendapat kesempatan untuk sejajar dengan Allah, maka malah mereka kehilangan cinta Tuhan yang Tuhan sudah berikan luar biasa kepada mereka. Kewenangan untuk menguasai alam ciptaan yang ada di Taman Eden, mengelola, menikmati semua yang ada di situ. Mereka kehilangan itu saudaraku, hanya karena mereka ingin sama seperti Allah. Dan akhirnya Allah datang mengusir mereka atau membuang mereka dari Taman Eden, keluar dari konteks yang indah dan baik itu tadi. Lalu mereka menjadi ciptaan yang mengembara, mengais rezeki dengan derita dan jeritan juga tangisan. Itu kita bisa baca dalam kitab Kejadian pasalnya yang ketiga, tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah, ini baik sekali untuk kita renungkan saudaraku. Atau kita juga bisa belajar dari umat Allah Israel, ya. Bukan main, Allah sudah menyatakan hal yang spektakuler, hal yang besar, untuk membebaskan mereka dari pengejaran tentara Firaun ketika mereka keluar dari tanah Mesir, tempat di mana mereka diperbudak. Mereka bisa melewati laut yang dikeringkan oleh Allah. Ini luar biasa saudaraku. Sehingga mereka terbebas dari pengejaran tentara Firaun yang dengan memiliki kelengkapan senjata yang luar biasa. Tapi ketika mereka sudah ada di seberang lautan, mereka berbelok meninggalkan Allah. Mereka membuat alat pesaing dengan cara melakukan penyembahan berhala. Lewat tangan mereka sendiri, mereka berpikir mereka bisa membuat Allah dalam bentuk patung dari emas. Ini pembelajaran yang sangat berharga, karena di situasi itu juga orang-orang Israel tidak kemudian mendapatkan apa yang mereka inginkan. Malah mereka semakin diizinkan Allah terlunta-lunta dalam perjalanan panjang mereka sampai 40 tahun untuk bisa sampai di tanah perjanjian. Berapa generasi kehilangan kesempatan untuk sampai tanah perjanjian. Bahkan kepemimpinan pun terjadi, ya, regenerasi dari Musa ke Yosua. Ini membuktikan bahwa orang yang memberontak kepada Allah tidak akan mendapatkan perhatian Allah, ya. Jadi tema kita mengatakan takluklah pada kekuatannya, pada kekuatan Allah. Kita hanya menyembah Allah. Ini yang coba diceritakan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi di konteks bacaan kita. Bahwa Paulus sangat bersyukur dengan apa yang terjadi padanya. Bukan karena dia memiliki kekurangan atau kelebihan, tapi karena dia tahu di dalam kekurangan dan kelebihan kita ini bukan siapa-siapa. Jadi jangan sombong kalau kita sudah ada dalam kelebihan. Kita ini bukan siapa-siapa. Apalagi kalau ada dalam kekurangan. Saudaraku, saya mau katakan, tidak sedikit orang yang miskin sombong. Tidak sedikit. Banyak. Ya. Apakah saya dan Bapak Ibu termasuk di dalamnya? Mari kita koreksi diri kita. Kita introspeksi diri kita. Di sini Paulus ajarkan kepada kita saudaraku. Karena Paulus sendiri sudah mengalami itu. Ketika dia dalam kelimpahan. Pada waktu dia mengenakan nama Saulus. Dari hasil rampokan. Dia pajak orang. Dia bunuh orang. Dia mendapatkan keleluasaan untuk melakukan apapun. Dia tidak mendapatkan
kebahagiaan di sana. Tetap ada kegersangan. Karena dia tahu dia hidup di dunia. Bahkan ketika dia kehilangan pun kesempatan untuk memuaskan hasratnya. Karena dia sudah menjadi Paulus. Dia tidak bebas lagi seperti Saulus. Dia tidak lagi merampok. Artinya dia makan tinggal diberi oleh belas kasihan jemaat. Didukung dengan jemaat. Kemana dia pergi dibantu oleh jemaat. Kalau dulu apa saja dia minta, saya mau ini, saya lakukan ini dan seterusnya. Dia bisa melakukannya, saudaraku. Tetap Paulus juga rasakan bahwa saya bukan siapa-siapa. Tetapi yang dia lihat di konteks itu, dia bisa eksis. Kenapa? Karena dia berserah kepada Allah. Tidak ada satu orang pun yang bisa menahan langkahnya sepanjang Tuhan masih berkenan untuk memakai dia. Walaupun dia miskin secara harta, ya, dia miskin secara status sosial, tapi ketika dia berharga di mata Tuhan, maka Tuhan yang berkuasa atas hidupnya. Makanya dia taklukkan dirinya hanya di hadapan Allah. Itu tema kita katakan. Coba kita lihat, saudaraku, ayat yang ke-11 dikatakan begini. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Paulus pernah rasakan, saudaraku. Dia kelimpahan waktu selagi menjadi Saulus. Dia tahu itu kelimpahan. Ketika konteksnya dunia bukan jawaban. Kita sudah perfect, kita sudah betul-betul total bahagia. Bukan. Apalagi dalam kekurangan. Ya. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Artinya semua Paulus itu sudah tahu. Mau susah mau senang, jangan bohongin dirimu. Ya. Walaupun kamu sudah memiliki kelimpahan, sadar dan akuilah engkau masih mengalami yang namanya ketakutan, kegelisahan, keresahan, dan berbagai macam penderitaan yang lain. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam kekurangan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini catatan baik. Paulus arahkan kepada kita, mau dalam kelimpahan, mau dalam kekurangan, mau dalam kemenangan, mau dalam kekalahan, hanya Tuhan, Tuhan dan Tuhan yang kita sembah, saudaraku. Jangan yang lain. Kita ingat ajaran Tuhan Yesus yang pertama kali diajarkan kepada murid-muridnya dan kepada saudara dan saya. Dalam kitab Injil Matius pasal 5. Ada 9 kata berbahagia di sana. Tapi bahagia yang disampaikan Yesus dalam ajarannya menyemangati kita untuk mau bersyukur dalam derita yang ada. Dalam ukuran manusia tentunya. Ayat ketiga dia katakan di sana, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Saudaraku, kalau kita mau melihat perkataan Yesus secara pengetahuan, kekuatan intelektual kita akan tolak. Bagaimana mungkin kita berbahagia di balik kemiskinan kita, yang harusnya kita meratap, kita menangis, kita menyesali kenapa aku miskin. Tapi di situ Tuhan katakan, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Karena sesungguhnya, saudaraku, mau harta kita banyak, mau pangkat kita tinggi, mau kita terkenal, ataupun tidak sama sekali, kita semua miskin di hadapan Allah. Supaya kita harus tetap bersyukur. Kenapa? Dengan semua yang kita punya di dunia ini, saudaraku, tidak berarti kita tidak sakit lagi, kita tidak susah lagi, kita tidak gelisah lagi. Tidak, semua akan tetap kita alami, saudaraku. Tidak ada yang tidak mengalami itu selama dia masih ada di dunia. Sehingga baik bagi kita untuk apapun keadaan kita, mau terkenal atau tidak, mau diakui atau tidak, mau kuat secara finansial atau tidak, merendah di hadapan Allah. Karena semua yang ada pada kita bukan milik kita, itu milik Tuhan. Dan satu ketika nanti kita tidak akan memiliki itu. Seperti khotbah kemarin Ayub katakan, maaf aku datang dengan telanjang, juga kembali dengan telanjang.
semua ada dalam otoritas dan kewenangan Tuhan. Mari saudaraku sadarilah itu. Supaya langkah kehidupan kita ke depan adalah semangat yang kita bangun hanya menyembah kepada Tuhan. Kalau tema kita katakan, kita taklukkan diri kita hanya di hadapan Allah. Kita mengakui Allah, Dialah yang besar, Dialah yang berkuasa, Dialah yang menentukan hidup kita. Semangat melakukan ini saudaraku. Tuhan memberkati saudara dan saya, dan memberkati firman-Nya pagi ini. Amin. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau setia memberikan pengertian kepada kami, supaya kami sadar dalam menjalani hidup ini bahwa kami bukan siapa-siapa, sehingga kami tidak harus mempertahankan apa yang ada pada kami seakan-akan itu milik kami. Biarlah kami bersyukur ketika kami memilikinya, karena kami tahu itu Tuhan berikan untuk kami, untuk menopang kehidupan kami, sehingga kami kembalikan semua yang ada pada kami hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu, sebagai bentuk syukur kami atas kebaikan Allah di hidup kami. Tolong kami Tuhan, agar kami tidak selalu merasa bahwa kami sudah hidup dalam kesempurnaan karena pencapaian segala apa yang menjadi milik kami dalam hidup ini. Ingatkan kami Tuhan, bahwa suatu ketika semua itu akan terlepas dari kami, dan kami kembali ke hadapan-Mu dalam keadaan yang kosong. Di sanalah kami akan mempertanggungjawabkan seluruh refleksi hidup kami. Berkenan Tuhan berkati kami, agar kami tidak salah melangkah di dalam menjalani kehidupan ini. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.